誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video ini, kami akan kembali menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan pada chapter 243 yang sudah terbit secara resmi sejak kemarin malam di Jepang. Bagi kalian yang belum baca chapter terbarunya atau nonton videonya, Oji-san sarankan kalian baca dulu chapter terbarunya atau nonton dulu, supaya lebih mudah memahami semua isi pembahasan dan diskusi kita kali ini, yang tentunya mengandung banyak sekali spoiler dari chapter terbaru tersebut. Oh iya, Oji-san sudah merangkum 2 poin pembahasan penting dari chapter 243. Yang pertama mengenai petunjuk atau clue dari kemunculan sang monster terkuat pemimpin dari geng Black Dragons generasi ke-10. Siapa lagi kalau bukan Taiju Shiba. Dan tentunya yang kedua mengenai penjelasan dari detail-detail kecil yang sangat penting sekali. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama. Jika kita baca chapter 243 dengan lebih teliti lagi, ternyata banyak sekali petunjuk mengenai kemunculan karakter-karakter misterius yang berpotensi untuk datang dan membantu Takemichi pada pertempuran terakhir antara geng Tokyo Revengers melawan geng Kanto Manjikai. Salah satu dari karakter tersebut adalah Taiju Shiba. Pada video sebelumnya, Oji-san hanya bisa berikan 2 alasan kenapa Taiju akan bergabung. Pertama, karena Taiju masih memiliki hutang budi kepada Takemichi. Yang kedua, di masa depan Taiju lah orang yang membantu Takemichi saat dirinya dikepung oleh para eksekutif geng Tokyo Manji di markasnya. Namun setelah chapter 243, bukti mengenai kemunculan kembali Taiju Shiba pun menjadi semakin kuat. Hal ini dapat kita lihat dalam salah satu panel manga yang sudah Oji-san lampirkan pada gambar ini. Nah, sekarang coba tebak apa yang aneh dari gambar panel manga berikut yang memperlihatkan para anggota geng Tokyo Revengers. Yap, betul sekali. Jika kita zoom halaman ini, nampak Inui Seisu yang pergi ke medan tempur dengan mengendarai motor milik Taiju Shiba. Buktinya ada pada tato gambar burung pteranodon yang ada pada fairing bagian depan dari motor yang dikendarai oleh Inui Seisu. Buat kalian yang belum tahu, gambar motif yang ada di motor Inui Seisu adalah gambar yang sama dengan motif tato yang dimiliki oleh Taiju Shiba. Dari sini akhirnya bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Ternyata selama ini Inui masih berhubungan dengan para mantan anggota geng Black Dragons generasi ke-10, khususnya Taiju Shiba dan juga Yuzuha Shiba. Tidak mungkin juga kan Inui tiba-tiba bisa meminjam motor milik Taiju atau Yuzuha jika mereka tidak menjalin komunikasi dan tidak memiliki hubungan yang dekat. Padahal jika Inui mau, dia bisa saja menggunakan motor milik Draken atau motor miliknya sendiri. Tapi entah kenapa Ken Wakui malah menggambar Inui dengan motor milik Taiju Shiba. Selain itu, jika kita perhatikan halaman ini, terlihat gambar Inui Seisu dan juga anggota geng Tokyo Revengers lainnya yang terpotong. Tidak nampak siapa lagi yang duduk di belakangnya, atau siapa saja yang ikut dalam rombongan geng Tokyo Revengers ini. Kita pun tidak tahu berapa banyak jumlah pasukan yang mengikuti Takemichi dari belakang. Jadi semua kemungkinan masih bisa saja terjadi pada chapter-chapter selanjutnya. Oh iya, selain bukti tato burung puyuh yang ada pada motor Inui, sebenarnya masih ada sebuah petunjuk lain yang merupakan hubungan paralel dari arc Black Dragons. Tepatnya pada chapter 80. Di mana pada chapter itu Taiju pernah berkata, "Family bonds are more important than friends." Atau ikatan keluarga lebih penting daripada ikatan pertemanan. Lihatlah Hakai, kakakmu ini akan membereskan semua masalahmu. Itulah gunanya keluarga. Nah, dari sini sudah jelas banget bukan? Jika Taiju tidak akan pernah tinggal diam saja ketika tahu bahwa adiknya pergi ke medan tempur melawan geng Kanto Manji dan nekat menantang maut. Tidak hanya sampai di situ, Oji-san pun masih mempunyai satu buah bukti dan fakta pendukung mengenai kemunculan Taiju Shiba pada pertarungan akhir nanti. Jika kalian follow akun Twitter Ken Wakui, pasti kalian sudah tahu kan? Dalam postingannya tadi sore, Ken Wakui menyampaikan sebuah statement yang sangat luar biasa menarik, yaitu seperti gambar ini, yang artinya seseorang yang tidak kita sangka akan segera dimunculkan. Nah, semua hal tersebut sumbernya dari Ken Wakui langsung ya, bukan dari Oji-san. Walaupun tidak jelas siapa karakter yang dimaksud oleh Ken Wakui ini, namun berkat statement tersebut, harapan bagi geng Tokyo Revengers pun akhirnya muncul.
Entah orang itu adalah Hanma, Taiju, Kazutora, Yuzuha, atau malah karakter lainnya lagi. Yang jelas, dalam beberapa chapter ke depan, kita akan kembali mendapatkan kejutan besar dari manga Baku Hantam ini. Bagaimana menurut kalian? Ada yang tahu apa maksud dari tato burung puyuh yang ada di motor Inui? Dan siapakah karakter misterius yang akan kembali dimunculkan ke depannya? Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai penjelasan dari detail-detail kecil lain yang sangat sayang sekali untuk kita lewatkan. Jika kalian perhatikan baik-baik, ternyata pada pertempuran terakhir ini Chifuyu datang dengan menaiki motor pemberian dari Baji. Setelah Baji meninggal akibat bunuh diri pada Arc Valhalla, yaitu Suzuki GSX. Sedangkan Takemichi datang ke medan tempur menggunakan motor Kawasaki Zephyr milik Draken. Hal ini bisa kita lihat dari model motor pada kedua gambar ini. Dari bodinya saja sudah terlihat berbeda. Ditambah lagi letak knalpot Honda CB 250 milik Takemichi ada di bawah mesin. Sedangkan letak knalpot Kawasaki Zephyr milik Draken ada di bawah footstep sebelah kanan. Jadi sudah jelas jika motor yang digunakan oleh Takemichi pada pertempuran ini jauh lebih mirip dengan ciri-ciri motor Kawasaki milik Draken daripada motor Honda CB 250 miliknya sendiri. Entah ini kesalahan gambar atau memang sengaja ceritanya dibuat seperti itu. Jika memang Ken Wakui sengaja membuat cerita seperti ini, maka pada saat pertempuran terakhir ini Maiki akan mendengar suara dari 3 motor yang sangat familiar di telinganya, yaitu suara motor Mitsuya, suara motor Baji, dan juga suara motor milik Draken. Tentu saja detail kecil ini akan memberikan dampak yang sangat besar sekali dalam cerita manga Baku Hantam ini. Walaupun Baji dan Draken sudah meninggal, namun cita-cita dan juga harapannya untuk bisa menjaga Sano Majiro berhasil diteruskan kepada generasi selanjutnya, yaitu Chifuyu Matsuno dan juga Hanagaki Takemichi. Dan jika memang benar begitu adanya, maka masuk akal sekali jika pada akhir chapter Ken Wakui menyebutkan bahwa pertarungan antara geng Katomaji melawan geng Tokyo Revengers sama dengan pertarungan antara geng Tokyo Manji melawan geng Tokyo Manji. Seperti yang ada pada tulisan di gambar ini, yaitu Toman versus Toman. Oh iya, sebelum video ini berakhir, ada satu informasi penting lain yang ingin kami sampaikan, yaitu perang terakhir antara geng Kantomaji melawan geng Tokyo Revengers akan kembali diadakan di sebuah jalur kereta tua yang terletak di wilayah Kanto. Ya, betul banget. Tempat yang sama dengan semua official art yang telah dibuat oleh Ken Wakui, dan sangat berkaitan sekali dengan Suji Hanma. Tentu saja hal ini membuat kita bertanya-tanya, apa sebenarnya peran Suji Hanma dalam final arc ini? Dan siapakah yang akan mati selanjutnya? Jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.